Assalamualaikum, selamat pagi ya. Tetap semangat pagi ya. Semangat pagi yang lagi di lapangan ya. Jaga keselamatan. Eh, kita pernah mendapatkan kasus ya. Kasus seperti air bercampur dengan oli engine. Itu kita lihat dari radiatornya airnya bercampur dengan oli ya. Atau sebaliknya, Bro. Atau sebaliknya oli oli di dalam karternya itu, ya, dalam panci olinya itu bercampur dengan air. Nah, ini yang akan kita sharing bareng ya. Yang akan kita sharing bareng apa aja penyebabnya dari dua masalah itu ya kan. Nah, sebelum kita sharing lebih jauh, lebih banyak lagi, kita siapkan dulu kopinya ya. Ngopi jangan lupa. Wah, mantap. Kalau sudah ngopi, jangan lupa subscribe bro ya. Di subscribe, di share juga boleh ya, dibagikan juga boleh, mungkin ada manfaatnya untuk yang lain juga, untuk teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan ya, yang mungkin membutuhkan hal ini ya. Oke, subscribe bro ya, supaya kita bisa terus sharing bareng. Oke, lanjut Mas Bro ya. Lanjut. Semangat pagi ya. Semangat pagi ya kan. Hati-hati yang kerja di lapangan, tetap jaga keselamatan ya. Utamakan keselamatan. Keselamatan itu penting sekali gitu ya. Oke. Kita lanjutkan pada pembahasan kita bahwa di sini saya sudah catat ya materinya. Saya sudah catat supaya bisa enak lah ya. Saya catat, nanti akan saya jelaskan juga di bawahnya. Saya tulis nanti di sini ya, supaya kita mudah ya. Kalau mendengarkan saya bicara mungkin agak belibet, tapi kalau ditulisan itu mungkin akan lebih jelas ya. Oke. Jadi penyebab daripada air radiator ya, air pendingin di engine itu bercampur dengan oli. Apa aja penyebabnya, Bro? Next. Ngopi dulu. Ngopi lagi. Oke. Yang pertama, Bro. Yang pertama, daripada penyebab air radiator bercampur dengan oli engine. Nomor satu, oil cooler rusak, Bro. Artinya rusak di sini tidak harus rusak seperti hancur tapi ada kelainan di oil cooler, ya. Oil coolernya bisa o-ringnya itu bocor, bisa juga di siripnya ya, di sirip-siripnya oil cooler itu juga bocor. Akhirnya oli bercampur dengan air radiator. Kenapa oli bercampur dengan air radiator? Karena tekanan air dengan tekanan oli itu lebih kuat tekanan oli. Ya. Karena pompa oli lebih kuat daripada pompanya air. Jadi otomatis dia menang ya. Akhirnya oli masuk ke dalam air radiator. Itu kalau kita buka tutup radiatornya nanti kelihatan ada olinya di situ ya. Itu bermasalah ya. Oke. Atau mungkin bisa juga o-ringnya, Bro. O-ringnya dia bocor ya. O-ring penyekat antara oil coolernya itu. O-ring penyekat oil coolernya dengan airnya itu bocor. Ya, karena memang oli lebih kuat tekanannya, ya air kalah gitu loh. Oli menang ya, masuk ke ruangan air gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, packing head tidak baik, Bro. Packing head tidak baik. Kita tahu bahwa packing head itu adalah pelapis antara block engine dengan head engine ya, dan di antara block engine dengan head engine itu di situ kan ada ruang-ruang air, Bro. Ada ruang air, juga ada ruang oli ya. Karena tekanan olinya kuat, sama seperti tadi, karena tekanan olinya kuat, lalu di packing headnya itu ada bocor, dia menuju ke celah air ya, akhirnya oli menang, air kalah ya. Akhirnya oli masuk ke dalam radiator. Oke, lalu yang kedua, Bro. Yang kedua duct headnya sendiri. Duct headnya retak, ya. Duct headnya retak. Kalau duct headnya retak, dia pas retaknya di di celah air. Ini nanti ada dua kondisi di sini ya. Ada dua kondisi di sini nanti. Ya karena tekanan oli lebih besar lagi daripada tekanan air. Ya air kalah tetap gitu loh, air kalah. Jadi yang perlu kita
perhatikan nanti pada saat ada pembongkaran dark head itu benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Kita lihat ada retakan tidak gitu ya. Itu ada apa namanya, penyemprot apa, lupa saya untuk mengidentifikasi keretakan itu. Nah itu ya, pakai itu pokoknya bagaimanapun caranya, atau pakai loop ya, supaya kita bisa tahu bahwa ada keretakan atau tidak gitu loh. Karena nanti setelah kita bongkar head kan pasti kita ganti juga packing ya. Kalau yang dituduh packing nanti ya periksa, cek juga ya, cek juga apa namanya, dark headnya gitu loh. Oke. Jadi sedikitnya ada 3 hal bro ya, sedikitnya ada 3 hal untuk oli masuk ke dalam ruang air ya. Jadi boleh dicatat, sampai sini sudah kita mulai paham ya, paham ya, paham nggak sih? Aku ini kurang paham. Oke, oke lah, nanti kita pahamkan. Ada. Oke, sekarang kebalikannya bro, yang kedua, masalah yang kedua ya, masalah yang kedua kita juga sering ketemu dengan pernah ketemu juga dengan masalah itu sebaliknya, air itu bercampur dengan maksud saya oli bercampur dengan air, tapi dia di karter air ya, di pancinya oli, jadi ada kebocoran air yang masuk ke ruang karter oli. Nah di sini kondisinya biasanya ya, kondisi di sini biasanya kondisi pada saat terjadi unit itu tidak bergerak, belum bergerak gitu loh. Mesin dingin ya, mesin dingin, akhirnya ada oli, ada air masuk ke dalam oli. Ini kondisi pada saat air itu bercampur dengan oli, biasanya dia dingin, mesin itu lagi dingin gitu loh, baru air menyeberang, karena memang tidak ada tekanan oli ya, tidak ada tekanan oli. Nah lalu apa saja penyebabnya ya, kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah, salah satunya ya, yang pertama kita kasih nomor yang satu ya, nomor satu ya, silinder bocor bro, lindernya bocor. Jadi seal itu ada 2 tipe ya, seal linder itu ada 2 tipe ya, yang biasanya kalau kita kalau di kampung bilang itu ya, ada linder kering dengan linder basah ya. Linder basah itu yang begini bro, linder basah itu adalah linder yang dimana dia dikelilingi air, di dalam blok itu dia dikelilingi air. Jadi kalau ini linder, ini blok, lalu di ruang ini dia dikelilingi air, dan dia akan disekat oleh o-ring ya, Nah kalau o-ringnya itu bocor, tidak baiklah o-ringnya, maka air itu akan jatuh mengalir ke oli. Itu satu penyebabnya. Yang kedua, yang nomor 2, sama kayak tadi bro, deckheadnya. Nah kita tahu di dalam deckhead juga ada ruangan oli, ada ruangan air ya. Apabila ruangan air dengan ruangan oli itu retak, pada saat mesin engine itu tidak beroperasi, posisinya dingin, tidak ada tekanan, ya otomatis tekanan air akan masuk ke dalam retakan oli, ke retakan celahnya oli ya. Karena kita tahu air itu paling mudah sekali menjurus ke segala arah ya, karena dia lebih ringan air itu ya, kadar air itu lebih ringan ya daripada oli. Itu dia masuk ke celahnya, dia lebih bisa gitu daripada oli. Mungkin kalau oli lambat ke celah-celah kecil, tapi kalau air cepat. Jadi pada saat dia tidak ada tekanan, engine-nya dingin, dengan airnya jadi mudah masuk ke retakan deckhead yang bersampingan dengan oli, yang akhirnya dia akan jatuh juga ke karter oli ya. Oke, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga packing head. Sama packing head ini gitu loh, packing head ini sama. Pada saat kebocoran daripada sealnya oli ya, sealnya oli dan seal airnya itu juga bocor. Jadi pada saat tertentu, pada saat tekanan airnya itu lebih tinggi, pada saat engine-nya tidak hidup, dia akan masuk dari situ juga, yang pada akhirnya dia akan turun juga gitu loh, akan turun juga ke engine ya, sama dari situ juga. Jadi intinya adalah ada tidak normal pada
eh, packing head ya, packing head engine. Oke. Bisa dibayangkan ini ya. Oke ya. Terus yang keempat. Yang keempat sama kayak tadi. Oil cooler tidak baik. Tapi di sini kondisinya pada saat oil coolernya itu dia tidak, engine-nya tidak hidup, bro. Engine-nya tidak running ya. Kondisinya engine berhenti. Seperti teori tadi kebalikannya, bahwa pada saat engine berhenti, tidak ada tekanan oli di oil cooler, maka air yang menang. Kalau air posisinya dia di atas ya, kalau air posisinya di atas, jadi dia lebih menang. Karena di ruang oil cooler itu air lebih banyak daripada oli. Akhirnya air yang menang, dan pada akhirnya dia akan jatuh ke oli ya. Ya seperti tadi juga, oil coolernya itu bisa terjadi kebocoran di siripnya, bisa jadi juga kebocoran di apa namanya, di apa namanya ini ya, di o-ringnya, atau mungkin bisa jadi kalau oil coolernya bagus, o-ringnya bagus, dia terjadi keretakan atau korosi di bloknya. Oil cooler nempel di bloknya, inilah bisa terjadi karena dilewatin air juga di sini, bro. Ya, bisa terjadi korosi, ada bocor masuk ke situ ya. Karena di dalam blok juga dia ada air ya, ada air dalam blok itu gitu loh. Oke. Terus yang keempat. Yang keempat, linernya retak. Linernya retak. Kalau dia tuh liner basah ya, liner basah yang seperti saya jelaskan tadi, liner basah yang dikelilingi air. Apabila dia itu retak di dalamnya, ada terjadi keretakan, dan pada saat engine itu sedang tidak hidup, maka dia akan mengalir air, bro. Airnya akan mengalir ya, akan mengalir ke dalam ruang piston, ke dalam ruang piston. Dan apabila memang lama-lama karena dia mengendap berdiam lama di situ, air berdiam lama di situ, ya otomatis air kan mencari celah ke lain ya. Kalau dia ada celah-celah di ring, di ring pistonnya, ya dia juga akan menetes masuk ke dalam oli ya, ke dalam oli. Tapi biasanya dalam kondisi ini yang pernah ditemui itu yang pernah saya temui di doser ya, di doser D6 itu, pada saat dia retak di silindernya, itu biasanya sekali dia hisap, air itu akan terhisap langsung dan piston nggak bisa naik, sudah tertahan gitu loh. Jadi ngejim bukan ngejim engine, tapi dia ngejim karena ada tahanan lain di dalam ruang kompresi. Oke, Mas Bro ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham nih. Karena saya tidak menyertakan gambar ya di sini ya. Tidak menyertakan gambar. Tapi ya mudah-mudahan dari penjelasan ini jelas. Jadi untuk kita pada saat kita melakukan troubleshooting, penyebab apa sih yang terjadi, kalau apa yang terjadi, penyebabnya apa kalau oli itu masuk ke radiator gitu kan, oli masuk ke dalam air ya. Sementara itu kan terpisah antara mereka berdua itu, walaupun mereka berhubungan saling bertetangga, tapi mereka terpisah sebenarnya ya. Apa penyebabnya? Jadi di sini tadi sudah kita bahas bareng ya. Terus yang kedua, loh kok di dalam kartonnya ada olinya, apa aja penyebabnya? Kita sudah bahas juga ini tadi bareng ya kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi bisa mempermudah lah ya, mempermudah bayangan kita apa-apa aja di dalamnya yang penyebab dari dua hal tadi gitu ya. Oke Mas Bro, sebelum kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, jangan lupa subscribe supaya kita tetap terus belajar bareng ya kan. Pesannya seperti biasa, tetap semangat ya, tetap semangat, terus menggali pengetahuan. Saya juga masih belajar juga ya kan. Saya juga masih belajar juga. Jangan lupa komen ya di bawah ya, supaya kita ada ada komunikasi, kita ada sharing bareng nanti di situ. Oke, yang terakhir pesannya tetap seperti biasa dan ini utama ya. Jaga keselamatan, ingat keluarga, anak dan istri Anda menunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.